Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Fadil. Selamat datang teman-teman di channel saya. Kali ini saya mau unboxing dan review Infinix Note 30 Pro. Jadi kayaknya pengalaman pertama nih saya bakalan pakai handphone Cina. Setelah sebelumnya biasa pakai Samsung. Ya karena penasaran seperti apa sih experience-nya, mau cari-cari HP Cina, apakah Oppo, apakah Vivo, ketemunya sama Infinix. Ya ini merek, bahkan merek baru ya, termasuk merek baru. Mungkin udah agak lama, cuma termasuk merek baru dibandingkan Oppo, Vivo, Xiaomi gitu. Nah, ini image-nya handphone game ini. Jadi prosesornya kuat gitu, kemudian juga super fast charging, terus layarnya udah 120 Hz gitu, RAM-nya juga udah ditinggiin, ROM-nya atau internalnya sudah 256. Kenapa saya pilih ini? Awalnya sih pokoknya 256 supaya kuat untuk ngerekam. Maksudnya kuat lama untuk ngerekam tanpa harus delete-delete atau segera backup gitu. Jadi pertama dicari 256-nya ini. Kalau spek-spek yang lain sih nggak begitu awalnya gitu. Budgetnya 2 jutaan gitu. Nemunya ini. Dan ini Note 30. Jadi lebih dewasa dibanding Note-nya Samsung yang baru sampai 24 sekarang. Jadi ini 6 langkah di depannya Ultra, Note Ultranya Samsung yang sekarang sampai 24 gitu. Kalau dibandingin punya saya terakhir juga Ultra 20, sekarang lagi di servis. Seperti apa? Kita lihat dulu unboxingnya ya. Itu. Nanti baru kita lihat review detailnya. Kita rasain ini, kita gosipin di bulan puasa nih seperti apa Infinix Note 30 Pro. Akhirnya Samsungnya ditukerin Infinix. Alah, lagi gacor. Ini pertama kali pakai handphone Cina saya. Masa? Iya, Samsung terus. Iya, Samsung terus. Samsung kan Korea. Dari Korea pindah ke Cina. Itu warnanya jadi ini berubah-berubah. Oh gitu. Emang anu ya, apa namanya itu? Modelnya jadi ini ya, apa? Bling-bling. Gradasi. Apa aja isinya? Apa tuh? Tempered glass. Oh, tempered glass. Ya. Ini garansi 1 tahun. Garansi 1 tahun. Ada hard case-nya. Oh, bawaannya. Chargernya gede banget. Charger. Kayak charger laptop. Charger 68 watt. 68 watt. Ya, dulu deh. Bukannya ada yang wireless chargernya? Ini. Oh, nah iya makanya ada wireless chargernya. Oh. Kalau gini kelihatan tebel. Ininya ya. Ngapain tuh? 21/2/2025 ya kan? Apaan garansi? Garansinya. Oh gitu. Hai. Ini dicoba dulu aja. Coba dulu. Udah lihat unboxingnya. Ini handphone fiturnya itu udah ada NFC-nya ya.
Ini kalau sekarang NFC ini wajib sih gitu. Kalau dulu-dulu adanya di flagship aja. Dan saya dari dulu udah biasa pakai NFC. Karena ya kebiasaan pakai Note jadi udah pasti. Ini tuh dibekali dengan, kelihatan nggak? Speakernya JBL ini. Ya. Meskipun nggak, saya udah ngerasain sih nggak seempuk punya Ultra saya atau Note saya itu suaranya. Tapi ini JBL nih. JBL. Jadi nggak kaleng-kaleng. Kita lihat speknya nih. Speknya ya. Ini prosesornya Helio G99. Saya sih nggak begitu hafal sih perbandingannya. Helio, Dimensity, apa namanya itu, yang lain-lain lah gitu kan. Cuma nanti aja dilihat ya perbandingannya. Terus kameranya kamera utamanya 108 megapiksel. Nah ini displaynya sudah 120 Hz. Ini baru Full HD ya, gitu. Belum yang lebih gede lagi, belum 2K ataupun apa namanya itu 4K belum. Terus, nah ini RAM-nya itu up to ya, jadi ini bukan 16 GB tapi up to, aslinya 8 GB. Bisa plus 8, ngambil dari ROM-nya, dari internal. Ya, terus ROM-nya atau internalnya 256. Nih yang 256 nih. 256 plus 8. Dual speaker, ini speakernya JBL. Apalagi ya fiturnya? Dia dilengkapi untuk yang Note 30 Pro ini dilengkapi wireless charging. Cuma wireless chargingnya 15 watt. Coba kita buka ya. Kita keluarin isinya. Tadi udah lihat kan unboxingnya. Ya. Ini dapat hard case tadi ya. Tadi dapat hard case, belum saya pasang. Ini nih chargernya nih. Chargernya gede banget. Bandingin sama charger laptop saya itu hampir sama. Bahkan charger laptop yang sekarang itu nanti tak tunjukin fotonya, itu lebih kecil. 45 watt lebih kecil. Ini 68 watt. Ya. Wireless chargingnya. Nanti kita coba ya. Karena kayaknya nggak kepake. Lama pakai ini bakalan nanti ya. Bakalan lama sekali. Nah, ini wireless chargingnya. Infinix. Ada user manualnya wireless charging. Itu 15 watt wireless charging. Wireless fast charging. Ya. Tuh. Jadi kepalanya tetap pakai ini. Ya, tapi dia nanti akan jalan di 15 watt. Bukan berarti jalan di 68 watt. Kalau jalan di 68 watt enak banget nih. Bisa cepet sama. Karena sekarang pada sukanya charger yang gede-gede kayak gini nih. Jadi cepet. Nanti kita lihat bedanya. Ya. Apalagi ya? Wireless chargingnya. Cuma ini nggak ada stand-nya ya wireless chargingnya. Jadi ditidurin nih. Modelnya nanti ditidurin. Seperti ini kali. Nah, ini yang saya sampaikan juga. Kabel itu berbanding lurus sama wattnya. Berbanding lurus dengan daya yang melewati dia. Jadi logikanya, kalau dayanya besar, kabelnya juga besar nih. Kabelnya juga besar. Artinya yang diangkut itu ampernya lebih besar. Ya, misalnya ini segini 68 watt. Ini kabelnya gede banget ini. Kabelnya gede. Bandingin aja sama yang 15 watt. Bandingin aja ini sama yang 15 watt nih. Tuh, sama yang 15 watt. Gedenya aja beda. Tuh. Jadi ini didesain untuk dilewati daya 70 watt. Ini didesain sama 15 watt. Apalagi dibandingkan sama yang 10 watt. Nih, charger 10 watt. Tuh. Charger 10 watt sama
sama 15 watt aja udah beda kabelnya. Ya, gedenya aja udah beda. Ini raksasa beneran nih. Jadi kepala chargernya beda, gedenya beda, kabelnya juga beda. Jadi teman-teman jangan sembarangan gitu ya. Sebenarnya kalau jalan yang lebih kecilnya sih nggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau ini sama teman-teman dicolokin yang ini gitu, ya dia nanti nggak akan bisa dilewatin 70 watt gitu. Dia hanya akan bisa dilewatin 25 watt kali ya gitu. Jadi dia nggak akan secepat seharusnya gitu. Karena ini pasangannya ya tetap yang gede, yang 70 watt nih. Ini ada tandanya merah nih. Artinya dayanya besar. Kali ya gitu. Tuh. Kalau kayak gini pasangannya, maka dia akan jalan di 70 watt nih, 68 watt. Gitu. Kalau yang lebih kecil dia akan jalan lebih kecilnya. Gitu. Ya. Jadi sesuai peruntukan nih. Apalagi dikasih kabel yang kecil ya, nanti dia hanya akan jalan di 10 watt. Beda, ini juga 10 watt seperti ini nih. Gitu. Ini juga lemes karena kabelnya pasti lebih kecil, lebih tipis. Ini gede, ini kaku. Dilipatnya juga susah. Jadi kalau sama teman-teman nanti ini rusak terus dibeliin kabel yang tipis-tipis itu, ya nggak akan jalan di 70 watt. Oke ya, kita sudah selesai ngerasani chargingnya. Nanti kita cobain chargingnya. Ya, kita sekarang akan ngerasani handphonenya. Sekarang kita rasani handphonenya. Seperti apa handphonenya ya? Ini harganya mana sih harganya ini? Kayaknya ada di sini deh. 2.800.000. 2.799.000. Tak tuker tambah sama Galnote 8 saya nih. Nambahin 2.100.000. Galnote-nya coba dihargain 800.000. 700.000. Ya. Ini yang warna gold. Tapi sebenarnya nih gradasi nih. Ya ada birunya, ada merahnya, ada goldnya. Kelihatan nggak ya? Sini ya. Udah deketin aja Kak. Kita rasani lebih deket nih. Ya. Jadi ini ada birunya. Ini kalau dari sini biru nih. Ada goldnya, ada merahnya nih. Ya ala-ala handphone zaman sekarang lah. Macam-macam warna. Ya. Nah, nggak tahu nih. Di kamera kelihatan apa nggak gradasinya. Kelihatan ya Kak? Nah. Terus bentuknya. Jadi ini bentuknya apa namanya ya? Frame yang flat gitu loh. Bentuknya frame yang flat. Saya sebenarnya suka sih bentuk gini. Ya. Ya apa namanya? Frame-nya seperti ini. Kayak iPhone berapa ya? Wis nggak begitu hafal saya. Kayak iPhone berapa gitu. Cuma ini masih tebel sih. Kalau menurut saya masih tebel. Ya. Termasuk tebel. Kameranya juga nonjol. Kameranya ini 3. Ya. Yang kamera utama, kemudian makro sama wide. Tapi ini ternyata belum ultra wide. Saya juga begitu make kok ternyata nggak ultra wide ya, gitu. Kirain ultra wide. Ya. Ini ada tulisan apa ini? JBL ya? Nah, JBL ya. Ada tulisan JBL-nya. Terus di sisi sini ini slot SIM card. Terus bawahnya, nah ini masih ada colokan audio biasa nih. Yang 3,5. Ini mic, ini colokan charger atau USB-C, ini speaker. Terus kanannya ini on off power, plus ini sidik jari untuk scan sidik jari ya. Fingerprint sensor. Susah Amir sih ngomongnya. Fingerprint sensor. Terus ini volume. Ya. Nggak ada.
Depannya ini kamera. Apa lagi ya? Kayaknya nggak ada sensor-sensor di sini ya. Cuma kamera aja. Ya. Belakangnya udah label aja. Ada grafir Infinix dan kamera. Luar biasa bling-bling ini handphone. Ke mata saya udah lumayan bling-bling. Desainnya sih termasuk bagus sih. Kalau menurut saya ya. Gitu. Termasuk kesukaan saya nih. Ya bentuk-bentuk gini ya. Cuma terlalu tebel ya. Apalagi ini udah ditambah screen guard jadi lebih tebel lagi. Ukurannya kayaknya 6, berapa gitu. Ini dibandingkan sama Samsung A53 punyanya Afifah. Kayaknya lebih gede nih. Lebih gede dikit. Ya. Tapi ya sekarang handphone segini-seginilah semua ukurannya ya. Nah, kalau ini kan desainnya bulat nih. Gitu. Malah udah buka nih HP-nya Afifah nih. Kenapa nih? Udah buka. Oh gitu Kak. Wah, harus diservis lah ini. Oh, ya. Kok udah cepat lemnya? Ya. Nanti kita lihat operating sistemnya. Operating sistemnya XOS versi 13. Model Infinix X678B. Infinix Note 30 Pro, Android 13. Front kamera 32 mega, rear kamera 108 mega, triple kamera. Baterainya ini 5000 mAh ya. Nah, screen-nya ini 1080 2400. Jadi belum full 2K. Penampilan OS-nya seperti ini nih, teman-teman. Ini nih kameranya nggak ada ultrawide, adanya 1 kali. Ya, jadi 0,5-nya nggak ada. Nol koma limanya nggak ada. Mentok di 1 kali. AI cam. Videonya juga gitu, adanya 1 kali sama 2 kali aja. Sudah lihat tadi agak-agak detail lah ya, karena kalau detail-detail banget saya juga nggak hafal. User interface-nya itu ini XOS versi 13, mungkin ngikutin versi Android-nya 13 ya. Sebenarnya sih banyak fitur-fitur di sini ya. Cuma saya pikir sih nggak tahu kepake apa enggak gitu ya. Nanti tak tunjukin screen-nya. Misalnya ini ada special function, ada lightning multi window. Kalau memory fusion inilah ya, cuma geser-geser memori, nambah-nambah memori pakai virtual RAM-nya geser-geser ke internal. Ada smart panel, social turbo, ini powerful instant messenger assistant, ada game mode gitu. Nah, ini game mode mungkin peruntukannya dia ya. Game mode-nya ini macam-macam lah. Ya, ada game anti addiction. Jadi dia membatasi diri supaya nge-game-nya nggak kelamaan, supaya nggak ketagihan. Ya, ada bypass charging ketika nge-game. Itu. Terus ada X-Clone, ada video assistant, ada kit mode gitu. Rata-rata sih ada sih kit mode, beda-beda ini aja kali. Beda-beda tampilan aja atau mode aja. Ada magic ring. Kemudian
smart panel, ada smart panel nih. Smart panel itu sebenarnya widget aja samping itu. Cuma di sini namanya smart panel ya. Ya nggak tahu, saya sendiri juga nggak pernah pakai sih widget di Samsung juga smart panel juga. Pokoknya ada di home aja tombolnya. Itu. Terus nah ini fitur-fitur yang nggak tahu pada kepake nggak sih gitu. Kalau saya sih paling cuma video editing aja gitu. Video editing aja, ngerekam kamera gitu. Nggak tahu kalau yang gamers ya, yang gamers dan sebagainya, saya paling ya Instagram, itu WA. Nah kalau kepake sih ya syukur-syukur sih. Saya sampai bacanya juga sekilas-sekilas doang. Kemudian kalau di ini nih apa namanya itu di urusan baterai, ini termasuk ada beberapa mode power saver ya gitu. Ada ultra power saving, ada baterai saving biasa gitu. Kemudian chargingnya nanti tak tunjukin screen-nya deh ya. Chargingnya ada bisa reverse, bisa dibalik nih. Ya, kita bisa ngecas handphone lain. Kayaknya udah kayak gitu juga semua kali ya. Gitu ya. Ada AI Smart Charge. Jadi ini kalau diaktifin dia bisa ngapalin kebiasaan kita ngecas kapan saja dan berapa lama. Jadi dia bisa menyesuaikan. Kalau biasa kita ngecas malam, dia bisa bikin lama tuh. Gitu. Pas sambil tidur, bangun jam berapa gitu, cabut udah penuh. Nah, gitu. Tapi kalau kita biasa buru-buru dan sebagainya, dia bisa ngecasnya yang cepat gitu. Karena prinsipnya fast charging itu mengurangi umur baterai ya. Fast charging itu mengurangi umur baterai. Jadi siklusnya dia jadi lebih cepat dan sebagainya. Ya. Terus dan lain-lain lah. Bypass charging tadi sudah ya. Charging safety protection, dia ngelihat ini chargingnya sedang dipakai atau enggak gitu. Dia modenya bisa menyesuaikan. Yang lain ntar aja lah ya. Nanti kita lihat yang spesifik, yang khusus, yang biasa saya pakai aja. Kalau apa namanya itu, saya juga udah nggak ngegame, udah paling ya lihat YouTube aja, Instagram, Facebook gitu kan, paling WA saja gitu, atau mungkin toko online. Nah, nggak tahu nih. Tapi mestinya karena ini brand image-nya adalah HP gamers gitu, mestinya sih buat game nggak ada masalah sih. Ya, paling boros di baterai apa enggak gitu. So, gitu dulu teman-teman. Untuk review kali ini yaitu Infinix Note 30 Pro. Ya, yang HP-nya kayak gini, dibekali dengan sekian banyak fitur, terutama prosesor untuk gaming ya. Itu. Dan speakernya JBL. Cuma kayaknya ya nggak seempuk sih ya, yang Samsung Note saya atau Ultra saya gitu. Masih tetap agak-agak keras gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Mungkin nanti saya akan bikin satu video lagi lah tentang ini ya. Nah, terutama masalah koneksinya lintas ke handphone merek-merek lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, share, dan komentar di bawah ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.